Iya Pak, bener. Pegel-pegel Kenapa? badan Pak. Kalau yang pedihnya itu kan ada luka. Kebayang ya gambarnya? Ya. Nah sekarang kalau bayangin spagetinya diganti warnanya. Saya kesel untuk apa? Terus apa manfaatnya saya kesel? Itu kayak mikir sendiri. Nah pertanyaannya, saya yang mengendalikan pikiran atau pikiran yang mengendalikan saya? Halo Fresh People, kembali lagi di Fresh Talk Podcast. Kali ini bareng sama Yanda. Dan saya juga nggak sendiri, pastinya dengan narasumber yang luar biasa. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Nah, spesialnya ini di bidang learning, di bidang training gitu. Nah, tanpa berpikir lama lagi, saya coba kenalin dengan narasumber kita kali ini. Halo, apa kabar Pak Syah? Alhamdulillah, kabar baik Mas Yanda. Alhamdulillah. Pak Syah, silakan dong kenalin ke Fresh People. Mungkin beberapa teman-teman masih belum tahu Pak Syahrial ini siapa, backgroundnya apa, dan kesibukannya lagi apa, Pak? Oke, halo Fresh People. Alhamdulillah nih pada hari ini bisa ketemu Mas Yanda, ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah saya aktivitasnya di dunia konsultan dan learning atau training ya. Kesibukan saat ini biasa ngerjain pekerjaan konsultan, kemudian juga ngisi memfasilitasi training. Oke. Kalau boleh tahu konsultan apa sih, Pak? Konsultan bidang talent development ya. Oke. Kemudian learning. Learning itu kan luas, mulai dari need analisis sampai dengan evaluasi. Oh, sampai evaluasi ya. Oke. Nah, kalau training tadi Pak Syahrial bilang, biasanya ngisi training apa, Pak? Training tentu di bidang learning juga. Dari analisis sampai dengan evaluasi. Nah, cuman menariknya sebelum dunia learning, saya sempat belajar NLP. Oke. Jadi sekarang juga masih ada kelas-kelas NLP, nanti dihubungkan dengan leadership, komunikasi, dan lain-lain. Oke, karena expertise di NLP, kita coba bahas NLP ya, Fresh People. Oke, Pak ya? Kita ngobrolin tentang NLP lah. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita ambil hari ini, dan Fresh People juga bisa ngambil manfaat dari obrolan kita hari ini. Pak, boleh jelasin sedikit, Pak? Sebenarnya apa sih NLP? Oke, NLP kalau pertama saya gampang ingatnya gini ya. NLP itu mirip seperti PLN. PLN? Kan sama hurufnya. Oh, beda NLP, PLN. Ya. Oke. Kan kalau PLN kita sumber listrik, menerangkan ruangan gitu ya. PLN ngebantu kita itu. Nah, NLP saya setelah belajar itu ngebantu menerangkan pikiran saya. Oke, menerangkan pikiran. Menerangkan pikiran. Kalau PLN untuk menerangkan ruangan, nah dengan NLP saya mendapatkan penerangan ke pikiran, perasaan saya. Karena NLP itu kan singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Intinya gimana cara mengatur pikiran dengan bahasa untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita bedah perkatanya lah, yang paling gampang ya perkata. Neuro itu kan artinya mind, pikiran atau saraf ya. Kan itu yang menghubungkan antara apa yang kita lihat, lalu apa yang kita rasa, itulah yang ada di pikiran. Kemudian ada linguistik. Linguistik itu familiar, kita mengistilahkan itu kan sebagai bahasa. Nah, jadi bagaimana kita mengatur bahasa dan bagaimana mempolakan bahasa itu. Dan di NLP itu linguistik dan neuro itu saling terkait. Maka penulisannya dia di tengah pakai tanda strip tuh. Oke, ada dash-nya. Nah, kemudian yang satu lagi programming. Sama seperti komputer. Programming, sesuatu barang komputer atau alat teknologi ketika kita pakai pertama kan belum ada programnya, maka diinstal. Kemudian ada di-upgrade, di-update. Ya, berarti pikiran kita pun bisa seperti itu. Artinya dia perlu ada program ulang atau memang ada refresh atau di-update. Nah, jadi NLP itu ilmu tentang bagaimana kita mengatur, menyusun pikiran dengan bahasa untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Yanda. Jadi secara umum, secara sederhana lah ya, saya memahami NLP itu ilmu gimana cara saya mengatur pikiran saya
untuk saya menjadi lebih baik. Oke. Gitu. Oke. Ini erat kaitannya soalnya sama kehidupan sehari-hari juga gitu ya Pak ya? Yes. Pastinya ya. Dan Ya, itu betul. harusnya applicable Ya, buat di kehidupan kita bersosialisasi, di pekerjaan gitu Ya. ya. Pasti kan erat kaitannya sama bahasa, Betul. sama pikiran kita biar bisa lebih fresh juga gitu Ya. ya. Dalam konteks pekerjaan juga gitu. Nah Pak, selama Bapak nih mempelajari NLP ini gitu ya, kan tadi disinggung kita harus upgrade dan juga update. Boleh nggak sih Pak kira-kira upgrade dan update-nya seperti apa sih contohnya di pikiran kita gitu? Saya cerita mungkin pengalaman pertama saya ya. Ya. Jadi pertama sekali belajar NLP udah lumayan lama ya, 2010 saya belajar. Oh, udah lama ya? Cuman masih membekas pertama sekali. Nah, saat ikut kelas training, itu saya jauh dari rumah. Jauh dari rumah. Saya training itu pertama di Bali, saya keluarga di Aceh. Begitu dapat ilmu pertama, ilmu tentang komunikasi lah pembahasannya waktu itu ya, komunikasi. Lalu malamnya saya telepon anak. Anak saya masih kecil, itu setiap malam dia nggak pernah mau sikat gigi. Nggak pernah. Jadi diminta namanya, biasa kan dipanggil kakak ya. Kak, gosok gigi. Nggak mau. Malam itu saya telepon, saya nggak minta dia gosok gigi. Tapi saya nanya, Kak, malam, kan itu jauh ya, dia di rumah dengan ibunya. Kak, malam ini kakak gosok giginya mau dengan ditemenin bunda atau mau sendiri? Oke. Gosok giginya mau ditemenin atau sendiri? Iya. Oke. Dia jawab, mau sendiri. Itu ilmu pertama komunikasi dari NLP yang saya langsung praktekin, masih di kelas training loh. Oke. Dan ternyata malam itu dia gosok gigi. Untuk pertama kali tanpa disuruh-suruh. Oke. Tanpa disuruh-suruh. Ternyata ilmunya itu kan ada ilmu komunikasi di situ yang mempengaruhi pikiran. Dia itu nggak diminta, nggak disuruh, tapi ditanya mau sendiri atau dengan ibunya. Oke. Apapun jawabannya, kan tetap dia melakukan. Gosok gigi juga. Gosok gigi juga. Jadi nggak perlu disuruh, artinya dia mau melakukan. Jadi ternyata memang bahasa itu sangat mempengaruhi pikiran. Oke. Nah itu pengalaman paling kecil lah ya, sangat kecil itu. Dan langsung di hari saya masih training. Nah yang paling besar pengaruhnya memang ke kehidupan saya pribadi. Karena memang NLP kan ilmu tentang kita hidup. Nah itu paling pengaruh memang untuk diri sendiri dulu. Saya masih punya kebiasaan dulu suka marah, suka kesel. Oke. Itu kalau jalanan macet itu pasti udah otomatis kesel tuh. Nah, setelah belajar NLP itu jadi kayak ternyata berubah. Berubah. Jadi yang suka marah menjadi lebih tenang. Yang ketika kesel, otak itu kayak mikir sendiri deh. Saya kesel untuk apa? Terus apa manfaatnya saya kesel? Itu kayak mikir sendiri. Itu yang disebut mungkin kayak mengupdate atau mengupgrade gitu ya, yang dulu otomatis kesel berubah menjadi kita mikir dulu kesel itu untuk apa. Ini kan memang macet, kondisi yang kita nggak bisa ubah. Iya betul. Nah, artinya yang bisa diubah kan pikiran kita. Nah maka ketika itu jadi muncul pertanyaan di pikiran, saya kesel untuk apa? Macet tetap macet kok. Berarti kan lebih baik apa? Nah tujuan saya kan nggak mau lagi negatif atau kondisi tidak enak gitu ya. Oke. Nah akhirnya terisi kegiatan, misalkan ya udah denger lagu kayak balas chatting kayak mumpung lagi macet. Nah itu keselnya otomatis berubah. Sebenarnya itu ini juga ya Pak, kayak misalnya kayak yang tadi biasanya marah, akhirnya enggak gitu karena NLP gitu maksud. Tapi gini, lebih kepada kayak ada regulasi lagi gitu ya. Terus pertanyaan lagi, kalau saya melakukan ini dampaknya buat saya apa gitu kan, benefitnya apa gitu kan. Kayak ada berpikir lagi gitu. Kalau dulu kan mungkin ya meledak aja gitu ya, marah, kesel gitu ya, tanpa ada pikiran lebih melakukan sesuatunya gitu ya. Betul. Kan saya sering mengingatkan diri sendiri. Pikiran itu siapa sih yang punya? Kita dikasih Tuhan, dikasih pikiran. Pikiran itu siapa sih yang punya gitu? Yang punya kan saya. Nah pertanyaannya, saya yang mengendalikan pikiran atau pikiran yang mengendalikan saya? Oke. Nah saya jadi paham, oh kalau dulu saya kesel, otomatis kesel, berarti pikiran yang mengatur saya, yang mengendalikan saya. Bahasa lebih ekstrimnya, saya dijajah oleh pikiran. Nah, padahal pikiran itu kan saya yang punya. Maka
dengan belajar NLP, jadi saya tahu, oh ternyata pikiran tuh bisa loh saya ngatur, saya yang kendalikan. Maka muncullah ketika kita kesel, muncul pikiran, untuk apa saya kesel? Terus kalau kesel itu membuat saya negatif, bisa dong nggak kesel. Nah, itu yang disebut berarti kita yang mengatur. Jadi kita menjadi master atau tuan untuk pikiran kita sendiri. Nah, itu yang saya paling besar pengaruhnya setelah belajar NLP. Jadi bisa mengatur kapan saatnya mau istilahnya mau relax, berpikir seperti apa. Kemudian kalau lagi sesuatu yang tidak kita sukai gitu ya, itu otomatis ada muncul di pikiran. Kalau saya nggak suka begini, terus apa? Nah, jadi nggak ujuk-ujuk, nggak otomatis. Karena memang pikiran kita tuh sebenarnya nggak ada yang otomatis. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Di NLP memang dibahas. Ada strukturnya mulai dari awal sampai dengan kita memutuskan sesuatu. Jadi sebenarnya nggak ada istilahnya si A ujuk-ujuk marah, si B tiba-tiba nggak ada. Sebenarnya prosesnya ada. Kita yang memilih untuk marah atau kita memilih untuk tenang, kita yang memilih untuk apa gitu. Balik lagi, pikiran kita harus mengendalikan pikiran kita ya, Pak. Yes. Oke. Nah, ini juga sebenarnya kalau ngelihat sekarang kaitannya cukup erat dengan kehidupan sehari di konteks pekerjaan apalagi nih, Pak. Lagi stres kerjaan nih gitu kan. Biasanya kan udah uring-uringan tuh, Pak. Di rumah, keluarga misalnya, salah sedikit aja tuh kayaknya udah langsung salah semuanya gitu kan. Nah, kayaknya peran NLP ini juga penting banget ya untuk mengatur keseimbangan antara kehidupan pekerjaan, sosial kayak gitu. Nah, bisa nggak sih Pak, kayak misalnya gini, secara orang yang nggak belajar NLP, misalnya saya gitu, gimana sih cara ngatur pikiran kita gitu? Saya mengatur pikiran saya gitu, biar nggak meledak-ledak gitu, misalnya emosi gitu. Oke. Gimana sih Pak? Oke, kalau kita pingin menguasai pikiran kita kan perlu tahu prosesnya. Proses seperti apa. Nah, di NLP memang dibahas proses istilahnya bagaimana pikiran kita bekerja. Oke. Kalau kita pingin mengendalikannya, maka kita perlu tahu cara kerjanya. Jadi prosesnya sebenarnya kan awalnya itu semua dari eksternal ya. Eksternal. Contoh nih, kita ada kamera, foto. Kan kita ngerekam foto, gambar. Kan ada kamera video, berarti ngerekam gambar dan gerak. Kemudian kita juga, misalkan di ruangan, ada pendeteksi suhu, betul ya? Atau panas. Nah, kemudian kita nonton film, video, pasti ada gambar, ada suara. Nah, semua itu kan menggunakan alat di eksternal kita. Di manusia pun itu ada sebenarnya. Kan kita punya 5 panca indera. Nah, gambar itu melalui visual. Kemudian ada gerak visual plus juga mungkin ada suara. Kemudian juga ada rasa kan, ada perasaan tertentu. Kemudian seperti suhu, kita juga ngerasain kan dingin, panas gitu ya. Kemudian ada pencecapan, kita ngerasain melalui lidah. Nah, kita punya 5 panca indera. Jadi visual, auditori ya, pendengaran, kemudian rasa di tubuh, kemudian rasa di kulit, dan rasa di lidah. Dan 5 panca indera inilah yang menangkap sesuatu dari luar. Nah, seperti saya melihat Mas Yanda sekarang, kan ada visualnya. Saya dengar suara Mas Yanda. Semua itu masuk ke dalam pikiran. Yang dari luar menjadi dari internal. Semua dari luar itu fakta ya, Mas Yanda ya. Yang di luar itu kan fakta. Betul. Saya melihat Mas Yanda, itu faktanya Mas Yanda nih. Tapi begitu masuk ke pikiran saya, kan itu bukan lagi fakta. Sudah bukan lagi fakta, itu sudah jadi simbol tertentu di pikiran kita. Ada gambarnya, ada wajah seperti apa. Nah, jadi apapun yang ada di pikiran kita, nah ini yang bisa kita olah kan. Kita ubah-ubah. Saya mau ngubah wajah Mas Yanda menjadi lucu, itu bisa di pikiran saya. Tapi tidak bisa di faktanya kan. Prinsip itu dulu yang perlu kita pahami, bahwa kita bisa mengubah apapun yang ada di pikiran kita, dan itu nggak perlu mengubah fakta.
Sama seperti orang pingin bercita-cita tinggi, boleh dong. Boleh, betul. Kan dalam pikirannya boleh dijadikan jadi seolah-olah terwujud. Benar ya? Angan-angan gitu ya, Pak? Angan-angan. Bisa. Nah, tinggal mau milih yang baik atau yang buruk. Kita membayangkan sesuatu yang baik atau yang buruk. Nah, itu prosesnya. Kalau jadi muncul di pikiran, nah di pikiran kita ada filternya. Filter ini berdasarkan pengalaman kita. Oke. Ada filter di dalam NLP, itu banyak filternya. Disebut ada filter metamodelnya, komunikasinya, ada filter metaprogramnya. Ada orang berpikir sesuatu secara general, ada orang berpikir secara spesifik. Ada orang yang berpikirnya lebih ke pingin mendapatkan sesuatu. Ada orang yang pingin menghindari sesuatu. Kan ada orang yang takut kehilangan uang. Berarti kan menghindari. Nah, ada orang yang berpikirnya ngebayangin dapat uangnya atau pingin sesuatu, pingin hadiah. Ada orang di tempat kerja pingin reward. Ya, Betul ya? betul. Mau gimana pun ancaman punishment nggak pengaruh. Dia dalam pikirannya reward. Tapi ada orang yang nggak pengaruh reward sebesar apa, yang penting dia nggak mau kena hukum, Oke. nggak mau kena sanksi. Nggak peduli Nggak apa. peduli. Nah, jadi itu termasuk filter dalam pikiran. Filter itu termasuk juga pendidikan di keluarga dan lain-lain. Nah, dari filter itu melahirkan sebuah sikap, state. Kita sebutnya di NLP state. Gabungan antara pikiran dan perasaan. Kita sedang senang, sedang sedih, itu state. Ada orang dapat hadiah, termotivasi makin besar. Ada orang diancam dipecat baru termotivasi. Nah, itu termotivasi itu state. Nah, termotivasi, pede atau tidak pede itu state. State ini yang melahirkan behavior kita, apa yang diucapkan, apa yang kita lakukan. Nah, itulah yang hasil akhirnya. Jadi kalau kita pingin berpikir baik-baik saja, menghindari stres, maka yang perlu diubah kan apa yang dipikirin pertama. Oke. Pingin menghindari stres, yang dipikirkan pertama apa sih? Eksternalnya ada atau enggak? Oh, ada nih eksternalnya, tugas misalkan, deadline, itu eksternal ya? Iya. Dari klien, dari bos gitu ya, itu eksternal. Oke. Bos minta deadline harus selesai nih besok. Nah, eksternal itu masuk ke pikiran, di pikirannya muncul pikiran apa? Nah, itu yang harus diubah dulu. Kalau memang belum mampu mengubah itu, ubah state-nya. Berarti perasaannya yang diubah. Oke. Kan akan mempengaruhi kepikiran. Nah, baru nanti akan muncul kata-kata dan seterusnya. Jadi ini saling berkaitan. Kaitan ya. Ya. Oke. Jadi maka di NLP kan kita biasa menyebutnya fleksibilitas ya. Jadi hubungan antara pikiran, kata-kata plus fisiologi itu pengaruh. Plus fisiologi pengaruh. Maka sebaik apa, sepinter apa kita mengatur kata-kata, mengatur pikiran dan juga perasaan, pasti akan berpengaruh. Karena itu state, pikiran, perasaan plus mengeluarkan kata-kata apa. Nah, itu yang menghasilkan result yang kita inginkan kan. Iya. Kalau pingin kerja tetap enjoy, kita harus mikirin apa sih? Nah, apa yang muncul di pikiran? Mana yang bisa diubah? Nah, ada proses mengubahnya misalkan. Kemudian kita merasakan apa saat itu? Nah, kalau memang perasaan yang kita munculkan negatif, pasti hasilnya negatif. Walaupun negatif. Jadi nggak mood. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini nih Pak Saryal, kayak belakang mungkin di era sekarang di teman-teman di milenial atau di Gen Z gitu ya, terutama konteks pekerjaan itu cukup membuat mereka itu burnout. Ada yang maksudnya bisa overthinking gitu ya, sampai ke level ke orangnya, dan outputnya itu sampai ke entah dia ke psikolog atau bahkan sampai para misal ke psikiater gitu misalnya. Nah, ini berarti bisa dilakukan dengan NLP ini, dia bisa mengatur pikirannya sehingga dari overthinking dapat pressure pekerjaannya ini diatur di dalam pikiran dan perasaannya dia, state-nya tadi, akhirnya keluarannya juga bisa lebih
positif dong. Ya, sangat bisa Mas Yanda. Sangat bisa. Sangat bisa. Memang kan perlu tahu ilmunya ya. Tahu ilmunya, tekniknya seperti apa. Oke. Maka kan ada orang yang kita punya teman mungkin ya. Ada teman yang punya masalah mungkin kita tahu sama. Tapi ada satu orang perlu bantuan orang lain. Oke. Tapi ada satu orang lagi dia bisa mampu menyelesaikan sendiri. Sebenarnya masalahnya sama aja mungkin. Nah, itu kan kemampuan dia menyelesaikan itu. Ada orang yang memang perlu dibantu, tapi ada juga yang sudah tahu tekniknya. Nah, di NLP itu dibahas beberapa teknik. Teknik. Dan semua teknik itu bisa dilakukan untuk diri sendiri. Hampir semua bisa. Kecuali mungkin yang kalau kita punya masalah yang sangat deep, dalam banget, ya depresi segala macam, mungkin itu butuh bantuan. Iya, profesional. Okay. Namun kalau yang sifatnya seperti stres kerja atau ya overthinking, itu masih sangat mudah dilakukan sendiri. Saya ingat pernah ngebantu anak kecil, dia itu nggak mau sekolah. Oke. Kita biasanya di NLP nggak perlu tahu sebenarnya dia kenapa nggak mau sekolah. Kita malah pingin taunya kalau dia nggak mau sekolah, dia maunya apa. Gitu ya. Nah, dari cuma obrolan kita bisa tahu ternyata dia punya sebuah kejadian di sekolah yang membuat dia sangat sedih, kesel gitu, sehingga dia nggak mau sekolah. Dan yang dalam memori dia, yang membuat dia nggak mau sekolah itu adalah bangunan sekolahnya yang menempel di pikiran dia. Jadi kalau ingat bangunan sekolah itu, dia langsung moodnya drop. Jadi istilahnya saya nggak mau ke sekolah itu, nggak mau sekolah itu. Jadi muncul dalam pikiran dia itu gambar sekolah, gambar gedungnya. Jadi begitu ditanya apa sih yang dibayangin, gedungnya. Jadi bukan kejadian yang dia nggak suka. Oke. Nah, begitu gedung itu diubah dalam bayangan dia, beda moodnya. Gedungnya diubah, jadi warnanya diubah. Karena di dalam memori kita itu semua ada strukturnya kan. Dan yang bentuk visual ada gambarnya, ada warnanya, gerak atau tidak, besar atau kecil, kemudian jaraknya jauh atau enggak di pikiran kita, itu bisa diubah. Kalau itu diubah akan pengaruh ke state. Nah, begitu juga kalau auditory, ada suara tertentu yang membuat kita nggak nyaman gitu. Saya pernah ketemu loh seorang ibu-ibu yang nggak nyaman dengar suara anaknya nangis. Kebayang di rumah gimana kalau kan anak kecil pasti sering nangis. Betul. Berarti kebayang dia akan seberapa sering keselnya. Dan itu ketika kita bantu, dia mengubah suara anak itu dalam pikirannya, itu mengubah moodnya, state-nya berubah. Dan itu memang di manusia itu sudah ada, itu diciptakan oleh Tuhan gitu. Nah, jadi itu bisa kita sesuaikan. Saya pernah punya teman orang Aceh ya. Karena saya asli orang Aceh. Di Aceh itu kan dulu konflik. Ada seorang teman, dia itu kalau ngelihat mobil parkir di depan rumahnya, mobil asing lah ya, dia nggak tahu mobil siapa, itu dia muncul rasa ketakutan. Karena masa konflik. Trauma konflik. Dulu kan konflik, kalau ada mobil yang tidak jelas begitu, khawatirnya apakah ada yang mau datang ke dia, mau nangkap apa gitu. Nah, begitu ngobrol dengan saya cuma pingin nanya, itu gambar mobil di pikiran dia itu seperti apa? Gambar mobil depan rumah. Oke, berarti ini masalahnya kan deket ke rumah. Bukan tentang warna. Ya udah, kita ajak ngobrol. Coba bayangin mobil itu. Bayangin mobilnya dijauhin. Dijauhin sampai kira-kira paling jauh sebesar kotak korek api lah. Dilakukan. Dicoba bayangin, beda state-nya, langsung tenang. Langsung tenang. Ya udah. Jadi kan itu aja programnya. Jadi kalau ada mobil, dia langsung kebayangin mobilnya jauh. Nggak akan takut lagi. Dan itu works. Oke Pak, use case. Kita coba ngambil yang tadi nih Pak ya, temannya Pak Syahrial nih, Fresh People gitu. Kayak misalnya, ini aktualnya mobilnya ada Pak, gitu ya, mobil aktualnya ada gitu. Pak Syahrial tadi encourage dia, coba deh, mobilnya dijauhin gitu ya. Tapi aktualnya ada kan di depan kan ya. Tapi pikiran, dia membentuk pikiran dia, mobilnya ini jauh sebenarnya gitu. Ya itu sama aja kayak kita sekarang ngebayangin gelas ini. Gelas ini di depan, kita bisa ngebayangin jauh.
tinggal tutup mata, ngebayangin ini jauh jadi kecil. Kan itu semua kita yang ngatur. Oke. Karena itu kan jadi seperti gambar bergerak di pikiran kan. Iya. Gambar bergerak. Sama kayak suara video, suara apapun. Kita bisa fokus tertentu pinginnya seperti apa. Dan itu mempengaruhi state. Kalau memang gambar tersebut memang ada dampak ke state tertentu. Mengganggu ya. Tapi kalau tidak terlalu berpengaruh, ya pertanyaannya ngapain gitu kan. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh. Oke, ini nih apa seru juga nih. Saya baru kebuka pikiran tentang NLP gitu ya, sampai ternyata bisa se-mind blowing ini gitu, Pak. Di NLP yang tadi kita bahas itu disebut submodality. Submodality. Kan kita punya modality 5 panca indera. Oke. Nah, jadi submodality karena setiap panca indera itu bisa diperdalam, didetailkan lagi. Jadi kalau apa yang kita lihat, apa yang kita lihat ini kan gambar berwarna atau tidak. Kalau kita ngebayangin makanan yang kita suka, misalnya masih Anda suka spaghetti gitu ya, kebayang ya gambarnya. Ya. Nah sekarang kalau bayangin spaghettinya diganti warnanya, warna yang masih Anda nggak suka, Misalnya warna biru gitu. Kira-kira masih kebayang enak nggak? Enggak sih kayaknya. Enggak, berubah otomatis. Nah begitu sebaliknya, jadi sesuatu yang kita nggak suka, kita ubah warnanya berubah. Itu kan dari sisi visual. Begitu juga auditori, pendengaran. Nah, itu bisa kita ubah sesuai dengan tujuan kita apa sih. Nah, ada orang yang dengar suara atasannya itu udah bahaya. Ke programnya bahaya, stres. Ya, tinggal program aja, tutup mata sebentar, duduk sebentar, bayangin suara atasannya diubah. Yang tidak membuat kita semakin negatif tentunya, ubah membuat kita sebagai tenang, netral gitu. Nah, jadi kalau suara atasan diubah jadi suara Donald Bebek kan jadi ketawa-ketawa mungkin ya. Nah, diubah aja suaranya jadi netral, suara siapa gitu. Misalnya kalau tadi dia ngebayangin mungkin ada nancep di pikirannya dia itu ketika bosnya tuh lagi marah-marah. Iya. Tapi coba bayangin kondisinya lagi biasa aja. Bahkan misalnya baru dapat bonus, akhirnya bosnya ngasih duit gitu kan. Kan itu langsung merubah gitu ya, Pak? Betul. State-nya kan langsung berubah. Ya. Oke, jadi coba angle-nya juga dimainin juga nih pikiran kita nih. Semakin kuat yang kita lakukan bayangannya atau visualisasi auditorinya diubah, semakin bagus. Semakin pengaruh ke state, semakin kuat. Maka ya mungkin sebagian orang tidak kuat dalam hal visual. Ya berarti perlu diubah kondisi yang lain. Mungkin perasaan. Perasaan itu kita di tubuh kita ini ada kode-kodenya. Kalau kita lagi gugup, itu ada pengaruh ke fisik. Kalau dia fokus nyari, ketemu tuh. Misalkan ada orang gugup di sininya panas. Ada orang gugup yang mungkin di bahunya rada nggak nyaman. Kemudian mungkin ada yang sedang happy. Posisi fisiknya itu ada pengaruh. Itu kan kinestetik ya. Nah itu pasti ada. Nah kalau dia bisa fokus menemukan titiknya, dia ketika gelisah, titik paling pengaruh di fisiknya di mana? Ketika itu dipindahkan Mas Yanda, itu akan pengaruh. State-nya berubah. Sangat berubah. Jadi misalkan nih, ada seseorang, teman-teman nih, gugup ya. Coba pas ngebayangin rasa gugup, betul-betul fokus ngebayangin ya. Saya pernah gugup loh. Nah, bayangin ada rasa di mana gitu. Oh, ternyata di sini ada hangat gitu ya. Bayangin aja hangatnya dipindahin ke jempol kaki misalkan. Itu pikiran kita ya, coba kita alihin kita gitu ya. Cuma mengalihkan rasa itu, memindahkan rasa yang tadinya di leher atau di pundak gitu, dipindahkan ke kaki, diniatkan dan dirasakan benar, pindah rasanya ke kaki, maka state-nya berubah. Jadi sama seperti ya paling simpel gini lah, Mas Yanda pernah gotong royong. Iya. Lalu pas pulang gotong royong mandi kerasa pedih. Iya Pak, bener. Pegel-pegel. Kenapa? Pak. Kalau yang pedihnya itu kan ada luka. Kenapa pas gotong royongnya nggak kerasa? Karena kita nggak fokus ke situ kan. Tapi fokus itu bisa dipindahkan. Fokus kinestetik itu bisa dipindahkan. Jadi kalau kita sedang kesel, fokus cari keselnya itu apa sih sumbernya? Apakah bisa dengan mengubah visual? Atau ada suara tertentu yang membuat kita kesel? Atau ada rasa tertentu?
Nah, rasanya bisa dipindahkan. Pindahkan secara pikiran. Karena semua ini ada di dalam internal kita. Dan kita punya kendali untuk Kita punya kendali. memindahkan. Iya, Oke. betul. Itu yang bahasa kita di orang NLP itu kita memainkan submodality. Submodality-nya dipindah, maka state rasanya juga berubah. Oke. Dan pengaruhnya ya mungkin seandainya kita mampu melakukan itu secara spesifik, tujuannya untuk apa, maka itu akan memudahkan kita mencapai tujuan itu. Oke. Sama saya pernah dengar juga katanya kan realitas itu tergantung ada yang di pikiran kita gitu ya. Betul. Kalau kita ya berpikirnya positif, outputnya juga pasti baik gitu ya. Nah, ini juga kan sebenarnya nggak lepas dari teknik dari NLP gitu ya Pak. Betul. Boleh nggak Pak Syahrial share deh sedikit gitu ya, teknik NLP yang mungkin fresh people bisa lakukan sendiri di rumah gitu, yang mungkin sama sekali belum terpapar dengan NLP itu apa, cara melakukannya seperti apa gitu. Oke. Yang pertama tadi ya, submodality ya. Submodality itu kan kita bisa mengubah visual, auditory, lalu akan berubah pengaruhnya. Nah, satu teknik submodality. Oke, Itu submodality. kita memainkan panca indera kita yang kita proses di pikiran, baik yang dilihat, didengar, itu kita ubah. Dirasa Bisa diubah. Jadi kalau teman-teman ada temennya, saya lagi kesel sama seseorang gitu, lalu muncul gambar dia di pikiran, kan bikin moodnya bad mood ya. Lagi kesel ke seseorang, lagi ngapain, lagi ngobrol sama orang lain, muncul wajahnya. Iya. Jadi kan tadi pengen ngobrol sama temen yang lain, malah muncul temen yang dikeselin gitu ya. Nah, itu bisa diubah. Buat aja gambar foto si orang tersebut, orang yang kita kesal ya. yang kita kesel, pasangin fotonya dengan bingkai. Kan bisa dibayangin kan? Oke. Bayangin foto si orang yang kita kesel itu, pasang bingkai, buat bingkainya rada lucu gitu. Jadi biar kelihatan wajah dia, wajah lucu. Nah, kalau kebayang ke dia bukan kesel jadinya, tapi lucu. Itu bisa di pikiran. Nah, itu bisa dilakukan sendiri, ya. Jadi kalau muncul wajahnya ya kita nggak kesel rasanya. Jadi mungkin rasanya jadi lucu. Itu orang kok aneh gitu ya. Nah, jadi kan ketawa sendiri. Itu bisa kita lakukan. Kemudian apa sih kondisi-kondisi yang kita selalu terulang? Setiap ada kejadian itu berulang negatif, maka diubah aja. Bayangin kondisi tersebut, diubah tuh. Apa yang bisa diubah? Misalkan yang tadinya hitam putih, diubah jadi berwarna. Atau mungkin jaraknya terlalu dekat, dijauhkan. Yang tadinya nggak begitu suka, dijauhin jaraknya. Gitu ya, itu submodality. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara berpikir disosiasi asosiasi. Istilah ini sudah sangat familiar sebenarnya. Dalam NLP kita ngebahasnya rada spesifik ke pikiran. Kita sekarang hadir di sini, Mas Yanda ya. Nah, saya ngobrol sama Mas Yanda, ini kita asosiasi. Jadi hadir langsung di dalam pengalaman tersebut, kemudian kita sebagai pelaku. Tapi ada kondisi-kondisi kan kita sebagai disosiasi. Jadi kita melihat orang lain. Nah, pada satu ketika nanti saya akan melihat video ini misalkan ya. Saya melihat video ini bisa disosiasi, bisa asosiasi. Kalau asosiasi berarti saya masuk lagi ke dalam pengalaman ini. Kalau disosiasi saya keluar dari pengalaman. Sebagai pengamat gitu. Sebagai pengamat. Sama seperti orang naik roller coaster. Kalau kita yang ikut di dalam roller coaster, mungkin adrenalinnya naik. Betul. Nah, coba sekali-sekali coba bayangin kita menonton atau melihat diri kita yang sedang di roller coaster. Tapi kita di bawah. Nah, itu kita posisi disosiasi. Iya. Dampaknya besar banget, Mas Yanda. Oh ya? Iya. Kalau kita mampu mengendalikan disosiasi asosiasi, itu manfaatnya besar banget. Disosiasi, kita bisa terhindar dari pengalaman masa lalu yang menghantui kita. Itu disosiasi. Kemudian kita dapat
sudut pandang yang berbeda kalau dengan disosiasi. Kemudian kita terhindar dari kondisi-kondisi yang membuat kita terjebak dalam sebuah pengalaman negatif. Kalau asosiasi, manfaatnya kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan, siapapun yang bahagia kita ikut. Oke. Karena bisa masuk ke dalamnya. Nggak perlu harus kita Nggak perlu harus bahagia gitu. Teman Iya. kita dapat Iya. promosi, menikah gitu ya. Iya, Kita juga bisa ikutan senang. betul. Oke. Kemudian kita langsung bisa merasakan pengalamannya. Itu kan kok asosiasi. Kemudian bisa digunakan untuk problem solving. Oh. Problem solving. Oke. Paling sederhana lah ya. Kalau kita ngobrol berdua, kalau saya ngomong nih, masalah kita seperti ini. Itu masalah kita. Atau masalah ini gitu ya. Itu berarti kan kita ada di dalam masalah. Ya, betul. Masalah ini kita perlu selesaikan nih, Mas Yanda. Oh, Berarti kan kita di dalam masalah nih. oke. Masalah ini. Tapi kalau saya ngomong ke Mas Yanda, masalah itu perlu kita selesaikan. Oke, ya. Itu berarti kita disosiasi. Aha. Itu beda tuh state-nya. Rasanya beda. Kalau masalah ini berarti kita punya masalah. Kalau masalah itu bukan kita. Oke, dan ini juga sih Pak, saya nangkepnya gini, ketika ngomong masalah ini, masalah kita gitu maksudnya, seakan-akan itu berat banget Pak. Iya. Tapi kalau kita bilang masalah itu, nah seakan-akan tuh kayak saya punya energi untuk menyelesaikan masalah itu. Yes. Karena memang kita berada di luar, Berada di luar. bukan di dalam. Oke. Nah, jadi Menarik ya. untuk teman-teman ketika sedang mengalami kondisi yang tidak diinginkan atau biasa orang sebut sedang punya masalah, boleh tuh digunakan duduk sebentar, coba duduk sebentar, oke, rasakan masalahnya boleh ya, kemudian berdiri dari tempat duduknya, kemudian melangkahlah 1-2 langkah ke depan, Oke. kemudian balik badannya, oke, kemudian bayangin ada Anda yang lagi duduk di kursi yang tadi, Oke. Lagi memikirkan masalah. lagi menghadapi masalah itu. Oke. Kalau boleh Anda membayangkan diri Anda yang duduk, atau juga boleh membayangkan orang lain. Oh. Orang lain yang duduk yang sedang punya masalah itu. Nah, saat berdiri melihat orang yang duduk punya masalah, lalu tanyakan ke diri sendiri, kira-kira dia akan melakukan apa ya? Oke. Nah, jadi Anda mendapat jawaban nanti kayak perspektif solution dari orang yang melihat masalah, bukan orang yang sedang ada di dalam masalah. Nah, itu sangat efektif. Kita tuh ketika punya masalah, terjadi kejadian yang di luar yang kita inginkan, kadang itu perlu berpikir lebih objektif, Iya. lebih tenang gitu ya. Nah, tapi kalau sedang panik, sedang kesel, nah itu kewarasan itu kadang-kadang hilang. Iya. Yang ada emosi. Nah, maka perlu memposisikan diri sebagai disosiasi. Oke. Berpindahlah sebentar ke disosiasi. Nah, nanti ketika penyelesaian masalah, silahkan asosiasi lagi. Oke. Kita Betul. pindah-pindah Ya, peran betul. gitu ya. Pindah-pindah. Untuk menyelesaikan satu masalah gitu ya Pak ya. Ketika kita melihat orang lain mengalami hal yang tidak baik, anggaplah ya, yang viral-viral misalkan, kecelakaan. Viral kecelakaan di Cipularang yang begitu parah, atau di Purbalenyi gitu ya. Nah, maka kita ketika yang melihat sesuatu yang tidak kita sukai, tidak baik, atau viral selain kecelakaan yang negatif lah ya, maka kita posisikan disosiasi. Jadi jangan seolah-olah kita yang ada di dalam kejadian tersebut, Oke. maka state-nya akan negatif kan. Maka posisikan kita sebagai pengamat. Jadi supaya lebih tenang, lebih nyaman. Dan sebaliknya, nah ketika dapat kabar teman menikah, teman baru melahirkan, baru dapat bonus, nah asosiasi. Jadi kita masuk, dia yang ikut bahagia, kita pun akan merasakan bahagia. Maka positif kan. Jadi positifnya makin gede tuh, makin gede.
Oke, nih Tuh. menarik juga. Ini baru 2 teknik nih, Pak. Baru 2. Modality, asosiasi, disasosiasi. Yes. Pastinya ada lagi dong. Banyak, Pak. Banyak Mas Yanda. Banyak teknik. Pak, kayaknya kita bakal ngobrol lagi nih, Pak. Ada seri atau lanjutan ya, Fresh People tentang NLP ini gitu. Boleh. Mudah-mudahan Pak Syahrial berkenan untuk datang ke podcast ini lagi. Siap. Ngobrol teknik NLP yang lain. Siap. Oke. Insya Allah Mas Yanda. Terima Oke. kasih nih sudah diskusi. Pak Syahrial, terima kasih banyak sudah mampir, sudah sharing ke kita tentang NLP. Gimana sih caranya melakukan teknik-teknik di dalam NLP gitu. Bahkan orang-orang pun yang belum paham gitu, belum terpapar tentang NLP, Fresh People juga bisa nyoba gitu di rumah. Oke, Sip. Pak Syahrial, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Yanda. Saya tunggu lagi kehadirannya di podcast kita buat Insya Allah. bahas teknik NLP yang lain. Siap, insya Allah. Oke, Fresh People, sampai saat ini obrolan kita cukup seru dan masih pengen lagi sebenarnya gitu. Tapi kita adakan di sesi berikutnya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Pak ya. Kita bahas tentang NLP. Oke, thank you Fresh People. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam Fresh Talk.